بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa duduk di salah satu majelis dari majalisul ilm, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kajian di malam Jumat ini pada asalnya merupakan kajian dan pelajaran dari guru kita Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Abu Muawiyah Askari hafizallahu ta'ala wa ra'ah, yang mana biasanya beliau membahas dari pelajaran sirah nabawiyah dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Namun karena beliau uzur berhalangan untuk menyampaikan pelajarannya, sehingga di kesempatan kali ini akan kita manfaatkan untuk membaca sebahagian dari kisah para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita berharap kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca apa yang disebutkan tentang kisah Nabiullah Ayyub alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah beliau di dalam Al-Quran, tentang bagaimana ujian yang beliau hadapi, di antaranya ujian berupa penyakit yang bertahun-tahun beliau hadapi, yang mana Nabiullah Ayyub alaihi salam beliau bersabar atas berbagai cobaan dan ujian, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beliau dan mengabadikan kisah beliau di dalam Al-Quran. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur
wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ayyuba idz nada rabbahu, dan ingatlah tentang Nabi Ayyub, hamba dan rasulnya, idz nada rabbahu, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, anni massaniyadh-dhurr, sesungguhnya menimpa diriku penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah zat yang paling penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr, maka kami kabulkan untuknya sehingga kami hilangkan darinya penyakit tersebut. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan kami berikan kepadanya keluarganya dan yang semisalnya, rahmatan min indina, sebagai bentuk kasih sayang dari sisi kami, wa dzikra lil 'abidin, dan sebagai pengingat bagi para hamba. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya tentang ayat ini, kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ay wadhkur 'abdana wa rasulana Ayyub muthniyan mu'azziman lahu rafi'an liqadrihi hina ibtalahu bibala'in syadid fawajadahu sabiran radiyan anhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wadhkur 'abdana wa rasulana, maka ingatlah hamba dan rasul kami, yaitu Ayyub, muthniyan mu'azziman lahu rafi'an liqadrihi, dalam keadaan Allah memujinya, mengagungkannya dan mengangkat kedudukan beliau. Hina ibtalahu bibala'in syadid, tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayyub alaihi salam dengan bala syadid, dengan ujian yang dahsyat, dengan ujian yang sangat berat. Fawajadahu sabiran radiyan anhu, maka Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi Ayyub sebagai seorang yang bersabar dan ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuk ujian yang sangat berat yang menimpa Nabiullah Ayyub alaihi salam? Maka beliau melanjutkan penjelasannya. Wa dzalika anna asy-syaitana sallata ala jasadihi ibtila'an min Allah wa imtihanan, yaitu tatkala syaitan mengganggu dan menguasai jasadnya, ibtila'an min Allah, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa imtihanan, dan sebagai bentuk cobaan, fanafakha fi jasadihi fataqarraha qaruhan 'azimah wa makatha muddatan tawilan washtadda bihil bala wa mata ahluhu wa dhahaba maluh. Yaitu tatkala syaitan mengganggu beliau, syaitan meniupkan di jasadnya sehingga beliau tertimpa penyakit cacar atau yang semisalnya, qaruhan 'azimah, cacar yang sangat luar biasa, yang disebutkan nanti dalam sebagian riwayat sampai badan beliau bernanah, sampai mengeluarkan nanah. Kalau cacar biasa, barakallahu fikum, yang mungkin sebagian kita pernah mengalaminya, orang kadang melihat pun sudah kasihan. Lah bagaimana kalau cacar tersebut sampai bernanah? Sampai apa? Bernanah. Sehingga tentunya barakallahu fikum, orang yang melihat orang yang seperti ini akan merasa jijik, takut, khawatir kalau tertular penyakit yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dan ungkapan yang beliau sebutkan, qaruhan 'azimah, cacar yang sangat parah, menunjukkan begitu berat penyakit yang beliau alami,
sallallahu alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ayyub, wa makatha muddatan tawilah, dan beliau mengalami ini dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang. Ini cobaan yang pertama apa? Menimpa beliau penyakit, ya, semisal dengan cacar yang sampai parah, sampai bernanah. Ya, ini cobaan. Kalau mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu masih ringan, ya, masih mending. Kadang kita mungkin kena cacar seminggu, 2 minggu sembuh. Lah ini bertahun-tahun beliau mengalaminya. Ujian yang berat. Ditambah lagi ujian yang beliau alami, kata Syekh rahimahullah taala di sini, wa mata ahluhu wa dhahaba maluhu. Ditambah lagi keluarga beliau juga meninggal. Anak-anak beliau meninggal, tidak tersisa. Wa dhahaba maluhu, harta beliau juga habis. Padahal disebutkan dalam riwayat yang apabila Allah mudahkan nanti kita baca, beliau adalah dahulunya seorang yang kaya, seorang yang memiliki banyak harta, seorang yang memiliki banyak anak. Tiba-tiba Allah uji, hartanya habis. Allah uji, anaknya meninggal semua. Tidak tersisa bersama beliau kecuali hanya istri beliau. Coba bayangkan, ya, ujian demi ujian. Penyakit yang menimpa beliau saja itu sudah penyakit yang kalau kita menghadapinya mungkin wallahu a'lam apakah kita bisa bersabar dengan penyakit beliau ini yang menimpa beliau. Ditambah lagi hartanya habis. Hartanya apa? Habis. Gak punya apa-apa. Ditambah lagi anak-anak beliau juga meninggal semua, tidak tersisa. Coba ujian demi ujian. Ujian yang sangat berat yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Fanada rabbahu, maka tatkala beliau menghadapi ujian yang berat ini, beliau kembali kepada Rabb-Nya. Beliau berdoa kepada Rabb-Nya, Rabbi anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya menimpa diriku adh-dhurr, penyakit yang parah, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah arhamur rahimin, zat yang maha penyayang dan paling penyayang. Maka beliau menjelaskan di sini, fatawassala ila Allah bil ikhbari an hali nafsihi wa annahu balagha adh-dhurru minhu kull mablagh wa bi rahmati rabbihil wasi'ah al-'amah fastajaba Allahu lah. Maka ketika Nabiullah Ayyub alaihi salam menghadapi ujian dan cobaan yang berat ini, beliau berdoa, mengadu kepada Rabb-Nya, bertawassul dengan keadaan beliau yang sangat lemah, betapa beliau butuh kepada Rabb-Nya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengeluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadu tentang adh-dhurr, penyakit yang beliau alami, bahwasanya penyakit tersebut sangatlah parah, ya, sehingga ini menunjukkan kefakiran, butuhnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wa bi rahmati rabbihil wasi'ah al-'amah fastajaba Allahu lah, maka dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan bagi beliau. Wa qala lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Ayyub, urkud birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkanlah kakimu, maka ini adalah air yang dingin untuk engkau mandi dan untuk engkau minum. Farakadha birijlihi fakharajat min raqdatihi ainu ma baridah faghtasala minha wa syariba. Maka
beliau Nabiullah Ayyub alaihi salam menghentakkan dengan kakinya ke tanah. Fakharajat min raqdatihi, maka keluarlah dari hentakan kaki beliau tersebut mata air yang dingin yang beliau gunakan untuk mandi dan beliau minum darinya. Fa'adhaballahu anhu ma bihi minal adha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari beliau penyakitnya. Wa atainahu ahlah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau keluarganya, ay radadna alaihi ahlahu wa malah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan keluarganya dan hartanya. Wa mithlahum ma'ahum, dan Allah melipat gandakan dari keluarga dan harta beliau. Bi an manahahu Allahul afiyah minal ahli wal mali syai'an katsira, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada beliau berupa keselamatan, kesehatan, demikian pula dari keluarga dan harta yang sangat banyak. Rahmatan min indina, sebagai bentuk rahmat dari kami, bihi haitsu sabara wa radiya, karena beliau telah bersabar dan ridha. Fa'athabahu Allahu thawaban ajilan qabla thawabil akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada beliau dengan pahala yang besar di dunia sebelum pahala yang besar di akhirat. Wa dzikra lil abidin, dan ay ja'alnahu ibratan lil abidin, dan kami jadikan beliau sebagai ibrah, pelajaran dan hikmah bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yantafi'una bil ibar, yang mereka mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran. Fa idza ra'aw ma asabahu minal bala', maka apabila mereka para hamba Allah mendapati al-bala, ujian, menimpa mereka cobaan, thumma ma athabahu Allah ba'da zawalihi wa nadharus sabab, kemudian Allah melihat apa yang Allah persiapkan berupa pahala yang besar tatkala seorang bersabar, kemudian Allah akan hilangkan ujian tersebut. Wa nadharu as-sabab wajaduhu as-sabr, dan seorang memperhatikan sebab-sebab yang dengannya bisa terangkat ujian tersebut, maka seorang akan mendapati dirinya bisa bersabar. Walihada atnallahu alaihi bihi fi qawlihi, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau di dalam firman-Nya, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab, sesungguhnya kami mendapati beliau seorang yang bersabar. Ni'mal abd, beliau adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, ay faja'aluhu uswatan wa qudwatan indama yusibuhu dhur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau ataupun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil pelajaran akan menjadikan beliau sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai qudwah, bagaimana seorang menghadapi musibah dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala berkaitan dengan ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah beliau di dalam surat Shad ayat ke-41 sampai 44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ, dan ingatlah hamba kami Ayyub tatkala beliau berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya menimpa diriku syaitan, mengganggu diriku syaitan, binusbin wa'adzab, dengan penderitaan dan bencana, yaitu dengan penyakit. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab, maka hentakkanlah kakimu, maka inilah mata air yang dengannya engkau mandi dan engkau minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab, dan kami karuniakan kepada beliau keluarga beliau dan yang semisalnya berlipat ganda, rahmatan minna, sebagai bentuk rahmat dari kami, wa dzikra li ulil albab, dan peringatan untuk mereka orang-orang yang berakal. Wa khudh bi yadika dhiqtan fadrib bihi wa la tahnath, dan ambillah sejumput dari rumput, kemudian
pukullah dengannya istrimu. Nanti akan disebutkan kisah bagaimana beliau marah kepada istrinya kemudian bersumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing ataupun mengilhamkan kepada Nabi Ayyub untuk mengambil rumput yang dengannya beliau membayar sumpahnya, yaitu dengan kemudian dengannya memukul istrinya untuk menebus sumpah beliau. Wala tahnath, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati beliau adalah seorang hamba yang bersabar. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Beliau adalah sebaik-baik hamba dan beliau adalah orang yang kembali kepada Rabb-Nya. Ini barakallahu fiikum di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah beliau di dalam Al-Qur'an. Demikian pula barakallahu fiikum kisah beliau juga disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau rahimahullahu taala, wa asahhu ma warada fi qissatihi ma akhrajahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jurayd wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim min tariqi Nafi' Ibn Yazid an Uqail an Az-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu. Riwayat yang paling sahih kata Ibnu Hajar rahimahullah yang berkaitan dengan kisah Nabi Ayyub alaihi salam adalah apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jurayd dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari jalan Nafi' Ibn Yazid dari Uqail dari Zuhri dari Anas radhiyallahu taala anhu, dan riwayat ini yang semakna dengannya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu riwayat Ibnu Hibban barakallahu fiikum di dalam As-Sahihah. An Anasin dari Anas radhiyallahu taala anhu anna Ayyub alaihi salam ubtuliya falabitha fi balaihi 13 sanah. Bahwasanya Nabiullah Ayyub ubtuliya, beliau diberi ujian, diberi cobaan. Falabitha fi balaihi, dan beliau terus menghadapi ujian tersebut 13 sanah, selama 13 tahun. Coba bayangkan 13 tahun beliau menjalani ujian tersebut. Mungkin dari kita barakallahu fikum diuji dengan sebuah penyakit separah apapun mungkin tidak lama. Ini beliau barakallahu fikum sampai 13 tahun. Sebagian menyebutkan lebih dari itu. Beliau bersabar dengan ujian penyakit yang menimpa beliau. Barakallahu fikum. Farafadahu al-qarib wal ba'id, sehingga orang-orang kerabat beliau, orang yang dekat, orang yang jauh meninggalkan beliau. Sebagaimana yang tadi kita baca tentang penyakit yang beliau alami, seperti cacar atau yang semisalnya, hingga mengeluarkan nanah, sehingga orang merasa jijik, sehingga orang-orang meninggalkan beliau, baik kerabatnya, orang yang dekat, orang yang jauh meninggalkan beliau Nabiullah Ayyub alaihi salam. Illa rajulaini min ikhwanihi, kecuali 2 orang dari kalangan saudaranya. Fakana yaghduwani ilaihi wa yaruhan, yang mana keduanya biasa mendatangi beliau di pagi dan petang hari. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lain, laqad adznaba Ayyub dzanban 'aziman wa illa lakushifa anhu hadzal bala. Maka salah seorang mengatakan kepada yang lainnya, sungguh Nabi Ayyub melakukan dosa yang besar. Andaikan dosanya enggak besar, tentunya ujian ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Beliau difitnah. Sudah mendapatkan ujian, penyakit, cobaan yang begitu lama. Masih datang fitnah kepada beliau, tuduhan. Fadzakarahu al-akhar li Ayyub, yakni fahazina wa da'a Allah hina idzin, maka
salah seorang tadi yang mendengar menceritakan kepada Nabi Ayyub tentang fitnah dan tuduhan ini, maka semakin bersedih beliau ketika mendengarnya. Seorang barakallahu fikum ketika menghadapi cobaan, menghadapi ujian, masih dituduh, dikatakan macam-macam, barakallahu fikum, gimana gak sedih? Gimana tidak sedih? Terkadang barakallahu fikum ada sebagian kita yang mungkin menimpa dia salah seorang dari kita positif corona misalkan, wes macam-macam fitnahnya, dia gini, dia gitu. Sudah keadaannya psikologisnya corona, apalagi di awal-awal dulu itu sesuatu yang besar, ya kan, musibah ya. Sudah seperti itu, barakallahu fikum, terkadang dijauhi, ya, rumahnya dijauhi, nggak ada yang dekat lagi, nggak ada yang mau berinteraksi dengan dia, tidak ada, pokoknya dicuekin, hatta keluarganya yang mungkin barakallahu fikum mereka orang yang negatif corona pun dijauhi, barakallahu fikum, dikucilkan bahkan di sebagian keadaan. Nah, gimana nggak sedih? Sudah mendapatkan ujian musibah, ditambah lagi adanya gunjingan, omongan dari orang-orang macam-macam, tambah sedih, barakallahu fikum. Sehingga Nabiullah Ayyub wada'allaha hina idzin, maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja li hajatihi wa amsakat imra'atuhu biyadihi. Maka beliau suatu ketika beliau keluar untuk menunaikan hajatnya, yang mana ketika beliau menunaikan hajat, amsakat imra'atuhu biyadihi, maka istri beliau itu menahan atau menggandeng beliau, menunjukkan lemahnya beliau, ingin keluar menunaikan hajat saja, kalau bahasa kita harus dipapah, harus dibantu oleh istrinya, menunjukkan secara fisik pun beliau dalam keadaan lemah. Falamma faragha abta'at alaihi, maka tatkala beliau telah selesai dari hajatnya, istrinya barakallahu fikum, istri beliau terlambat datang. Fa auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, anirkub birijlik, agar beliau menghentakkan kakinya. Fa daraba birijlihi al-ard fanaba'at 'ainun faghtasala minha faraja'a sahihan, maka beliau menghentakkan kakinya, menghentakkan kakinya ke tanah, maka tiba-tiba keluar air, mata air, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya menghentakkan kakinya, dan beliau seorang yang lemah ketika itu. Apa buktinya? Beliau keluar saja untuk menunaikan hajatnya harus dipapah, harus digandeng oleh istri beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghentakkan kakinya. Sehingga dari sini pula barakallahu fikum kita bisa mengambil pelajaran al-akhdhul bil asbab, mengambil sebab, mengambil faktor yang bisa mendatangkan sesuatu yang diharapkan. Walaupun dia seorang yang lemah, jangan sampai dia meninggalkan dari akhdul bil asbab. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menolong hambanya. Nabiullah Ayyub dalam keadaan beliau lemah karena penyakit beliau, dengan menghentakkan kakinya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya keluar dari tanah tersebut mata air. Demikian pula ingat kisah Maryam alaihissalam tatkala beliau sedang hamil, dalam keadaan beliau lemah dan beliau tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau untuk menggoyangkan pohon kurma. Seorang wanita hamil lemah, goyang pohon kurma, gerak aja mungkin enggak, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki kepada beliau, sehingga beliau
Maryam alaihissalam bisa memakan dari kurma yang ada. Sehingga jangan sampai kita menyepelekan, menganggap remeh al-akhdhu bil asbab. Jangan sampai kemudian menyerah dengan keadaan, wah saya sudah remah, saya nggak bisa apa-apa. Tetap sehendaknya seseorang optimis. Al-akhdhu bil asbab. Barakallahu fikum, walaupun dengan sesuatu yang kecil. Barakallahu fikum. Fanaba'at 'ainun faghtasala minha, maka keluarlah mata air yang mana beliau Nabi Ayyub alaihi salam kemudian mandi dengannya. Faraja'a sahihan, kemudian beliau kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan beliau sudah sehat. Dalam keadaan beliau sudah sehat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang bersabar dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'at imra'atuhu, maka kemudian datang istri beliau, falam ta'rifhu, dalam keadaan istri beliau tidak mengenalinya. Karena beliau bertahun-tahun dalam keadaan kondisinya apa? Menimpa beliau penyakit seperti cacar yang semisalnya sampai beliau bernanah. Sehingga tentunya barakallahu fikum, mungkin bentuk fisiknya ada perubahan atau bentuk wajahnya ada sedikit berbeda atau yang semisalnya. Sehingga ketika sembuh, terkadang bikin pangling. Sehingga ketika beliau sembuh, Nabi Ayyub alaihi salam sembuh, istrinya tidak mengenalinya ketika itu. Falam ta'rifhu fasa'alathu an Ayyub, maka beliau istrinya tidak mengenalinya sehingga bertanya kepada beliau tentang Nabi Ayyub. Faqala ini anahu, maka Nabi Ayyub mengatakan, ya aku ini dia, gitu. Jadi datang kepada beliau, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, istrinya mengatakan, ya Abdullah, hal absartal mubtala alladhi kana huna fala'alla adz-dzu'ab dhahabat bihi. Kata istrinya apa? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hal absarta al-mubtala, apakah engkau melihat seorang yang sedang diuji, yaitu dengan penyakit, alladzi kana huna, yang tadinya ada di sini. Fala'alla adz-dzu'ab dhahabat bihi, aku khawatir dia dimakan oleh serigala. Karena beliau lemah ketika itu, ditinggalkan dalam keadaan lemah. Maka kata Nabi Ayyub alaihi salam, kata beliau, waihak ana huwa, celaka kamu, ya aku orangnya, aku Nabi Ayyub, gitu. Aku suamimu, gitu, kata beliau. Karena istrinya enggak mengenali beliau ketika beliau sembuh. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa kana lahu andaran, ahaduhuma lil qamhi wal akhar lisya'ir. Dan ketika itu beliau memiliki dua tumpukan, atau dua wadah, salah satu adalah tumpukan qamh dan satunya lagi syair, itu semacam gandum. Faba'athallahu lahu sahabah fa'aghragat fi andaril qamh adh-dhahab hatta fadha wa fi andari syair al-fidda hatta fadha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim sisa-sisa air yang dari mata air yang tadi beliau gunakan untuk mandi, maka air tersebut mengaliri di tumpukan makanan beliau. Maka jadilah tumpukan qamh tadi, salah satu jenis gandum tadi, akhirnya menjadi tumpukan emas. Hatta fadha, hingga mengeluap, hingga banjir penuh, gitu, penuh dengan emas. Wa fi andari syair al-fidda hatta fadha, dan pada tumpukan syair jenis gandum yang lainnya itu menjadi tumpukan perak, dan penuh tumpukan perak ini. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Ini barakallahu fikum. Sehingga ini menunjukkan barakallahu fikum bagaimana ketika seorang bersabar dan ridha
dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar darinya, akan memberikan pertolongan kepadanya dari kesulitan, dari musibah yang dia hadapi. Sehingga barakallahu fikum, beliau Nabi Ayyub alaihi salam yang sebelumnya diuji dengan hilangnya harta beliau, maka Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Demikian pula beliau sebelumnya diuji dengan meninggalnya anak-anak beliau, maka Allah ganti dengan anak-anak dan keturunan yang lainnya. Sehingga disebutkan dari Ad-Dhahhak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, raddallahu ala imra'atihi syababaha hatta waladat lahu 26 waladan dzakaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan istrinya dalam keadaan muda lagi, hatta waladat lahu, sehingga istrinya melahirkan untuk beliau 26 anak laki-laki. 26 anak laki-laki. Allah berikan keturunan yang banyak. Barakallahu fikum. Allah ganti dengan yang lebih baik. Demikian pula barakallahu fikum, di antara yang disebutkan tentang keadaan beliau sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Wahb bin Munabih dalam kisah yang panjang, walahu ahlun wa malun katsir wa waladun. Beliau sebelumnya Nabi Ayyub alaihi salam memiliki keluarga dan memiliki harta yang banyak. Fasalaba dzalika kulluhu syai'an fa syai'an wa huwa yasbir wa yahtasib. Dan anak beliau, harta beliau berkurang, hilang satu demi satu, sedikit demi sedikit. Wa huwa yasbir wa yahtasib. Dalam keadaan beliau bersabar dan beliau mengharapkan pahala dari sisi Allah. Thumma ibtala fi jasadihi bi anwa'in minal bala'. Kemudian beliau diuji pada jasad beliau, pada badan beliau, fisik beliau, dengan berbagai bentuk cobaan. Hatta ulqiya kharijan minal balad farafadahu an-nas, hingga beliau diusir dari negerinya. Farafadahu an-nas, dan beliau dan manusia lari dari beliau. Illa imra'atahu, kecuali istri beliau. Fabalagha min amriha annaha kanat takhdimu bil ujrah, hingga keadaan beliau fabalagha min amriha, hingga istri beliau kanat takhdimu bil ujrah, beliau menjadi khadim, menjadi khadimah, menjadi pembantu, pelayan yang beliau mendapatkan upah dari bantuan dan pelayanan yang beliau berikan. Wa tut'imuhu, dan dengannya istri beliau memberikan makanan kepada Nabi Ayyub, ila an tajannabahan nas khasyatal adwa, hingga sampai manusia pun khawatir kepada istri beliau, awalnya diberi kesempatan untuk bisa bekerja, menjadi pembantu atau pelayan, namun akhirnya pun barakallahu fikum diuji. Istrinya pun dijauhi oleh manusia. Khawatir istrinya pun menularkan penyakit yang ada pada Nabi Ayyub. Barakallahu fikum. Mirip dengan keadaan kita, sebagian kita. Sebagian terkena corona, keluarganya enggak terkena, barakallahu fikum. Sampai-sampai apa? Dijauhi, nggak ada yang mau dekat, nggak ada yang mau interaksi, walaupun sudah menerapkan protokol pun nggak mau, gitu. Barakallahu fikum. Hingga dikucilkan. Ini barakallahu fikum kalau mungkin masa karantina mungkin hanya sepekan, 2 pekan, 3 pekan misalnya, itu lebih ringan barakallahu fikum dibandingkan Nabi Ayyub. Bertahun-tahun beliau menghadapi situasi keadaan seperti itu. Barakallahu fikum. Ini sehingga keadaan beliau sampai seperti itu.
Faba'at ihda dhafirataiha min ba'dhi banatil asyraf. Sampai-sampai istri beliau menjual salah satu dari kepangan rambutnya kepada sebagian anak-anak penguasa, anak-anak bangsawan, anak-anak orang kaya. Wa kanat tawilah hasanah, yang mana rambut istri beliau adalah rambut yang panjang dan bagus. Jadi beliau potong salah satu dari kepangan rambutnya, dijual kepada anak-anak orang kaya, anak wanita orang kaya, anak-anak bangsawan dan semisalnya. Fashtarat lahu bihi ta'aman tayyiban, sehingga istri beliau memberi makanan yang baik untuk makan beliau dan Nabi Ayyub alaihi salam. Falamma ahdarathu lahu halafa alla ya'kulahu hatta tukhbirahu min aina laha dhalik. Maka ketika istrinya membawa makanan kepada beliau, maka Nabi Ayyub bersumpah alla ya'kulahu, bahwasanya beliau tidak akan makan hingga memberikan hatta tukhbirahu, hingga istrinya memberitahu kepadanya dari mana dia bisa membeli makanan ini, mendapatkan makanan ini. Fakashafat an ra'siha, maka istri beliau menyibakkan kepalanya. Fashtadda huznuhu, menyibakkan kepalanya tadi apa? Salah satu kepangan rambutnya apa? Sudah dipotong, dijual. Fashtadda huznuhu, maka semakin bertambah sedih Nabi Ayyub alaihi salam. Barakallahu fikum. Sampai enggak punya apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, mau kerja, orang enggak ada yang mau menjadikan beliau sebagai pekerja. Akhirnya apa? Beliau menjual sesuatu yang berharga, sehingga Nabi Ayyub alaihi salam beliau bersedih dengannya. Barakallahu fikum. Wa qala hina idzin, maka Nabi Ayyub berdoa kepada Rabbnya, inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin, ya Rabbku, sesungguhnya menimpa diriku penyakit dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Fa'afahu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau. Sehingga barakallahu fikum, beliau Nabi Ayyub alaihi salam diuji dengan ujian yang berat, penyakit yang bertahun-tahun, yang mana disebutkan barakallahu fikum oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, khilaf, perselisihan para ulama tentang berapa tahun Nabi Ayyub alaihi salam menimpa ujian beliau tersebut. Sebagian menyebutkan beliau mengalaminya selama 13 tahun, sebagian menyebutkan beliau mengalaminya selama 3 tahun, sebagian menyebutkan 7 tahun. Sebagian lagi barakallahu fikum menyebutkan beliau mengalaminya selama 7 tahun. Dan barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, wa qila inna imra'atahu qalat lahu, dan disebutkan bahwasanya istri beliau mengatakan kepadanya, ala tad'ullaha liyu'afiyaka, tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadamu? Faqala, maka Nabi Ayyub mengatakan, qad 'ishtu sahihan 70 sanah afala asbir 7 sinin, aku telah hidup 70 tahun dalam keadaan sehat, tidakkah aku bisa bersabar selama 7 tahun ini? Ini sebagian riwayat yang menyebutkan beliau diuji selama 7 tahun. Ini barakallahu fikum sungguh perkataan yang hikmah. Ketika beliau diuji, beliau mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kesehatan yang Allah berikan selama 70 tahun? Lalu kenapa seorang tidak bisa bersabar diuji hanya 7 tahun saja?
Seorang diberikan kesehatan selama bertahun-tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, ketika diuji dengan sakit yang mungkin barakallahu fikum hanya beberapa hari atau hanya beberapa minggu atau beberapa bulan atau beberapa tahun, seorang tidak bisa bersabar. Maka musibah tersebut dibandingkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tidak sebanding, barakallahu fikum. Tidak sebanding. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba jauh lebih besar dibandingkan musibah yang mungkin dia alami. Sehingga dari sini bagaimana seorang tidak bisa bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya. Ini. Kemudian Al-Hafidz rahimahullahu taala menyebutkan was-sahih ma taqaddam annahu labitha fi balaihi 13 sanah. Dan yang sahih dari apa yang telah berlalu bahwasanya Nabiullah Ayyub alaihi salam beliau menghadapi ujian tersebut selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun. Barakallahu fikum. 13 tahun ujian yang beliau hadapi, bukan waktu yang singkat. Apa ujiannya tadi? Penyakit seperti cacar atau yang semisalnya sampai mengeluarkan nanah. Orang gak ada yang mau dekat kepada dia, semua orang menjauh darinya. Terkadang orang kalau diuji dengan penyakit masih punya harta, masih punya anak yang membantu dia berkhidmat kepadanya, itu masih mending, ya. Nah, beliau barakallahu fikum sudah diuji dengan penyakit yang parah tersebut. Beliau masih diuji lagi. Harta beliau habis. Anak keturunan beliau juga habis. Tidak ada lagi yang tersisa. 13 tahun barakallahu fikum. Sampai keadaan beliau yang tadi kita baca dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, tidak memiliki apa-apa. Hingga istrinya bekerja pun akhirnya orang-orang tidak mau memperkerjakannya karena khawatir tertular penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalam. Gak punya apa-apa hingga menjual dari potongan rambutnya hanya untuk makan, barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum para ulama menyebutkan bagaimana kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ayyub alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya, inna wajadnahu sabira, dan kami mendapati Nabi Ayyub sebagai seorang yang bersabar. Ya. Sehingga beliau dijadikan permisalan tentang bagaimana kesabaran seseorang di dalam menghadapi ujian. Ya. Barakallahu fikum. Kita baru diuji dengan pandemi, ya. Baru diuji dengan pandemi. Kita baru berapa? Setahunan, ya kan? Baru setahunan. Barakallahu fikum. Pemerintah memberikan, ya, himbauan protokol kesehatan, jaga jarak, ini dan itu. Kadang kita nggak sabar. Padahal kelonggaran dari pemerintah yang lainnya jauh lebih banyak. Ya, kelonggaran demi kelonggaran dari pemerintah kita, masya Allah. Ya. Tapi ketika diberikan himbauan ini dan itu, terkadang kita masih merasa sempit. Kita kurang bersabar, barakallahu fikum. Ya. Ujian pandemi COVID ini kadang sebagian kita diuji, ya, dengan positif atau yang selainnya atau keluarga kita. Terkadang barakallahu fikum sudah mengeluh, sudah enggak sabar. Wah, rasanya pengen mati aja. Enggak kuat. Barakallahu fikum. Di karantina 2 pekan aja dah baru bosan, enggak sabar mengeluh ini dan itu. Itu baru 2 minggu. Ya. Di karantina. Nabi Ayyub alaihi salam 13 tahun. Barakallahu fikum.
Bukan beliau memilih karantina, tapi manusia nggak ada yang mau mendekat kepada beliau. Ya, tidak ada yang mendekat kepada beliau. 13 tahun, barakallahu fikum. Sehingga seorang mengalami misalnya positif COVID 2 minggu, atau yang semisalnya di karantina, atau yang semisalnya, ini masih ringan, barakallahu fikum, dibandingkan ujian Nabiullah Ayyub alaihi salam. Seorang Allah uji dengan penyakit ini dan itu, dengan penyakit kanker, atau yang semisalnya, penyakit gula, kolesterol, dan yang semisalnya. Terkadang seorang sudah mengeluh, tidak sabar. Tapi lihat Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, beliau tidak mengeluh. Beliau hanya mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan beliau bersabar dan ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ini barakallahu fikum dari kisah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, kita bisa mengambil banyak pelajaran dan ibrah. Di antaranya, yang pertama adalah gambaran dari kesabaran Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, dan hendaknya beliau dijadikan sebagai uswah, sebagai contoh bagi orang atau seorang hamba yang Allah uji dengan penyakit, agar seorang bisa bersabar. Jadikan beliau Nabi Ayyub alaihi salam sebagai uswah, sebagai contoh teladan, ya. Sehingga seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kesabaran sebagaimana kesabarannya Nabi Ayyub alaihi salam, ya. Ketika Allah uji dengan sebuah musibah, dengan penyakit atau yang semisalnya, ya. Meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran sebagaimana kesabarannya Nabi Ayyub alaihi salam, ya. Demikian pula dari kisah Nabi Ayyub kita bisa mengambil pelajaran. Sebagaimana yang tadi kita singgung, bahwasanya terkadang ujian yang kita hadapi dari penyakit, dari hilangnya harta, dari berkurangnya harta ataupun keturunan, itu masih terasa ringan, masih ringan dibandingkan ujiannya Nabi Ayyub alaihi salam. Dan beliau bisa bersabar, maka hendaknya pun kita berusaha untuk bersabar dan mencontoh kesabaran beliau alaihi salam. Demikian pula barakallahu fikum, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam, yaitu ketika seseorang ditimpa ujian, janganlah seorang putus asa. Janganlah seorang merasa putus asa. Namun hendaknya seseorang banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan melakukan sebab-sebab yang bisa menghilangkan atau memperingan dari musibah tersebut. Sehingga ketika seseorang barakallahu fikum ditimpa sebuah musibah, jangan kemudian meninggalkan usaha. Diuji penyakit misalnya, sudahlah, gak bisa sembuh, kalau nanti waktunya mati, mati aja. Jangan, barakallahu fikum. Hendaknya bersabar, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mengambil sebab-sebab, ya, yang dengannya bisa menyembuhkan penyakitnya atau meringankan penyakitnya, atau menghilangkan musibah yang dia alami, atau memperingan musibah yang dia alami. Hendaknya dia melakukan itu semuanya. Demikian pula barakallahu fikum pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabiullah Ayyub alaihi salam, bahwasanya mereka para nabi dan rasul, mereka pun mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mampu untuk menghilangkan, mengangkat musibah, ujian dan cobaan tersebut dari diri mereka. Mereka tidak mampu mengangkatnya, menghilangkannya. Namun mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ujian dan cobaan atau musibah tersebut.
Ya. Sehingga ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para nabi mereka tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Lalu bagaimana sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat dimintai doa, ya. Dimintai doa, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada selainnya, ya. Dari kalangan orang saleh atau seorang yang dikatakan wali misalnya, meminta kesembuhan dari penyakit. Ini mereka para nabi nggak mampu untuk mengangkat penyakit dari diri mereka. Padahal mereka adalah orang saleh, mereka adalah para nabi bahkan. Tentunya barakallahu fikum tidak pantas untuk dimintai doa. Ya. Dan bahkan para nabi mereka berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang menderita atau menimpa kepadanya musibah, kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah berdoa kepada para nabi, berdoa kepada orang saleh, berdoa kepada wali atau yang semisalnya, namun hendaknya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam adalah kesabaran, kesolehan, kesetiaan dari istri beliau alaihissalam. Bagaimana orang-orang menjauhi Nabi Ayyub alaihissalam, namun istri beliau, ya, beliau bersabar menghadapi ujian tersebut bersamanya, mendampinginya, berkhidmat kepadanya. Hendaknya yang seperti ini barakallahu fikum, ya, para wanita muslimah menjadikan beliau sebagai salah satu contoh kesabaran ketika suaminya diuji dengan musibah, ya, penyakit atau yang semisalnya, hendaknya bersabar, ya, tetap berkhidmat kepada suaminya, tidak malah meninggalkannya. Suaminya sakit ini dan itu, kemudian apa? Cari saja, cari yang lain, nikah lagi. Tidak. Lihat istri Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, beliau bersabar, ya, berkhidmat kepada Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya. Sehingga ini barakallahu fikum, ya, beberapa pelajaran dan kisah dari beberapa pelajaran dan ibrah dari kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan di sana tentunya masih banyak pelajaran dan ibrah yang bisa kita gali dan kita ambil dari kisah beliau. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita dengar dan kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu wa sallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.